Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat fillah, alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu walaupun hanya sebatas pertemuan melalui audio dalam sebuah ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Allah mengisyaratkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi ikhwan dan akhwat fillah, seluruh kisah yang ada di dalam Al-Quran tidaklah mungkin Allah ketengahkan dalam sebuah kitab suci, dalam sebuah kitab petunjuk, kecuali di belakangnya atau untuk umat yang sebelumnya ada pelajaran yang sangat besar yang harus dijadikan pijakan, yang harus dijadikan teladan, sehingga tidak ada kesesatan setelah datangnya petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga pertemuan kita ada di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang disajikan menjadi suatu pelajaran yang sangat bermakna untuk kita. Dan mudah-mudahan salawat serta salam tetap terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan bagaimana kita hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat fillah, saya mendapatkan tema tentang Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Sebelum kita membahas tentang Nabi Musa, mari kita membaca ataupun kita mengenali sosok Fir'aun. Tidak ada manusia yang durjana di muka bumi ini yang lebih kesohor dibanding dengan sohornya Fir'aun. Sebagai sosok raja yang sangat zalim, bengis, apalagi berhadapan dengan Bani Israel sebagai sebuah komunitas migran yang berangkat dari Palestina datang di Mesir, yang waktu itu dibawa oleh keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Ikhwan dan akhwat fillah, Fir'aun di Mesir sebagai seorang raja telah mengklasifikasikan rakyatnya. Ada rakyat yang dimuliakan, ada juga rakyat yang senantiasa berada pada posisi ditindas, dihinakan. Tidak ada pekerjaan yang patut untuk dilakukan oleh Bani Israel kecuali pekerjaan-pekerjaan yang hina, pekerjaan-pekerjaan budak, dan seolah-olah Bani Israel adalah kelas budak yang diperintahkan secara semena-mena dengan upah yang semena-mena juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah perubahan pada negeri Mesir, sehingga Allah melahirkan seorang manusia dari keturunan Bani Israel yang akan bangkit untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan, permasalahan-permasalahan keagamaan di negeri Mesir. Ikhwan dan akhwat fillah, suatu hari Fir'aun bermimpi. Inilah awal daripada kelahiran Nabi Musa. Si Fir'aun bermimpi bahwa ada pancaran api yang datang dari arah Baitul Maqdis, dan api itu meluluh lantakkan bangunan-bangunan kota Mesir, bahkan termasuk
manusia-manusianya dari suku Kibti terbakar habis, tetapi itu api tidak membakar komunitas Bani Israel. Mimpi ini membuat Fir'aun menjadi gerah, menjadi memiliki ketakutan yang sangat. Kemudian disampaikanlah mimpi ini kepada para penguasa ataupun kepada para petinggi negeri Mesir, yang kemudian hasil daripada tabir mimpi itu mengatakan bahwa pada suatu hari akan ada seorang dari Bani Israel yang akan menghancurkan negeri Mesir ini dan merampas kekuasaan Fir'aun, kemudian membuat manusia-manusia yang berada di Mesir ini menjadi hancur, kecuali kelompok Bani Israel itu sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan, dari mimpi ini kemudian Fir'aun memberikan suatu perintah untuk membunuh seluruh bayi-bayi yang lahir dari keturunan, bayi-bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel. Kemudian setelah beberapa saat perintah ini dijalankan, muncul permasalahan baru. Masyarakat Mesir yang selama ini hidup dimanjakan karena adanya budak-budak yang bisa diperintahkan dengan upah yang murah, bahkan mungkin gratisan, menghadapi permasalahan baru. Kenapa? Karena masyarakat Bani Israel lambat laun menjadi tua, para pemuda-pemuda menjadi tua, kemudian anak-anak muda tidak ada karena bayi-bayi Bani Israel dibunuh. Ini tentu menjadi sebuah permasalahan baru, sehingga protes dari kaum Kipti ini menjadi suatu telaah ataupun suatu analisa, dan akhirnya berubah keputusan dari Fir'aun, sehingga perintah untuk membunuh bayi Bani Israel dilakukan selang selama 1 tahun. 1 tahun dilaksanakan, 1 tahun tidak dilaksanakan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 4, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Sesungguhnya Fir'aun menyombongkan dirinya di muka bumi, wa ja'ala ahlaha syi'a, kemudian menjadikan rakyatnya berkelas-kelas. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, merendahkan satu kelompok di antara mereka, yaitu kelompok Bani Israel. Yudzabbihuna abna'ahum, membunuh anak laki-laki, wa yastahyi nisa'ahum, membiarkan bayi perempuan hidup. Hadirin ma'asyiral muslimin, tibalah saatnya kita berbicara tentang kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa ketika di dalam kandungan, ibunya begitu sangat takut karena secara perhitungan ini Musa akan lahir di tahun di mana aturan membunuh bayi laki-laki itu ada, sehingga tidak mendatangkan seseorang yang akan membantu persalinannya kecuali dari keluarga dekatnya, sehingga rahasia bayi laki-laki bisa dijaga. Itulah yang terjadi, hadirin ikhwan dan akhwat fillah. Nabi Musa lahir dengan bantuan keluarga terdekat, kemudian bisa disembunyikan dan bisa dijaga rahasianya. Hadirin yang dimuliakan, ibu Nabi Musa membuat peti, kemudian disimpanlah Nabi Musa bayi ini di dalam peti. Ketika para prajurit datang untuk melakukan patroli, bayi itu dihanyutkan di dalam sebuah peti. Kemudian ketika patroli ini berlalu, kemudian bayi ini diambil kembali, ditarik dalam peti dengan sebuah tali. Begitu yang terjadi pada setiap saat, setiap waktu. Ketika patroli tiba, peti itu diulur sehingga hanyut. Kemudian ketika patroli ini berlalu, peti ini pun ditarik kembali, dan Nabi Musa bisa disusui di saat-saat ketika patroli itu tidak datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah memberikan arahan
kepada ibunya Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa, dan aku wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'ihi, untuk menyusuinya. Fa idza khifti, dan apabila engkau merasa takut, alaihi, kepada suatu suasana, alqihi fil yammi, maka hanyutkanlah di sungai Nil tersebut. Wala takhafi wala tahzani, dan jangan takut dan jangan pula merasa khawatir. Itulah yang terjadi. Tetapi ma'asyiral muslimin, pada suatu masa ibunya Nabi Musa ini kelupaan, sehingga tali yang biasanya diikat di pagar, diikat di salah satu pilar rumahnya, ternyata tidak diikatnya, sehingga membuat bayi ini hanyut, betul-betul hanyut dan tidak bisa lagi ditarik. Sehingga kata Allah di dalam ayat ini, la takhafi wa la tahzani, jangan khawatir, inna radduhu ilaiki, aku akan mengembalikannya ke pangkuanmu, wa ja'iluhu nabiyya, dan aku akan menjadikannya sebagai seorang nabi. Begitulah yang terjadi, ikhwan dan akhwat fillah, sehingga Nabi Musa pun betul-betul hanyut di sungai Nil ini dan tidak lagi kembali ke pangkuan ibunya. Tetapi ibunya merasa terhibur karena janji Allah, jangan khawatir dan jangan gundah gulana, sesungguhnya bayi itu akan dikembalikan ke pangkuan ibunya Nabi Musa. Dan ternyata itu peti ditemukan oleh para pembantu istana, lebih khusus lagi para dayang-dayang dari istrinya Fir'aun. Sehingga peti tersebut ditemukan, dan peti itu tidak mau dibuka oleh para dayang ini kecuali setelah diberikan kepada istri Fir'aun yang bernama Siti Asiyah binti Muzahim. Ikhwan dan akhwat fillah, setelah peti ini dibuka, kemudian wajah Nabi Musa ini begitu sangat membuat istri Fir'aun ini menjadi jatuh cinta. Di dalam ayatnya dikatakan, qalat imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun berkata, qurratu ainin li walaka, ini adalah buah hati yang akan menggembirakan, yang akan menjadi penyejuk hati kita, yang akan menjadi buah mata kita, buah mata aku dan buah mata engkau wahai Fir'aun, maka janganlah engkau membunuhnya. Ikhwan dan akhwat fillah, dalam ayat Al-Quran ayat 6, la taqtuluhu, jangan engkau membunuh bayi ini, setelah mengatakan wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walaka, ini adalah buah daripada cita-cita kita. Bukankah kita merindukan bayi laki-laki untuk melanjutkan warisan tahta kerajaan ini? Itulah yang terjadi, ikhwan dan akhwat fillah. Kemudian ungkapan la taqtuluhu, jangan engkau membunuh bayi ini, asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada, mudah-mudahan di suatu saat nanti ini anak bisa memberi manfaat kepada kita dan kita jadikan menjadi seorang anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang terjadi, satu penggalan bahwa bayi Nabi Musa ini sudah berada di pangkuan istri Fir'aun. Lalu apa yang terjadi? Bayi Musa ini ternyata diatur dan dikendalikan oleh Allah untuk tidak bisa menyusui kepada siapapun kecuali kepada seorang wanita yang nanti akan diketemukannya. Inilah yang membuat istri Fir'aun menjadi sangat khawatir tentang kesehatan bayi laki-laki yang baru ditemukannya. Tidak ada wanita di dalam istana yang mau ataupun yang bisa menyusui ini bayi yang baru ditemukannya, sehingga rasa khawatir itu membuat istri Fir'aun harus mengumumkan, dan pengumuman ini dibawa kepada prajurit-prajurit, sehingga terdengarlah pengumuman ini oleh kakak perempuan Nabi Musa yang pada saat itu sedang berada di pasar. Pengumuman ini kemudian membuat kakaknya Nabi Musa mengatakan kepada prajurit tadi, akan saya arahkan Anda kepada seorang wanita yang bisa menyusui bayi tersebut. Kemudian prajurit pun dengan sangat penasaran
pergi mengikuti seorang anak perempuan tadi dan bertemulah dengan rumah yang tidak begitu sangat bagus, berada di pinggir sungai Nil. Kemudian dipertemukan dengan ibu yang sebetulnya adalah ibu Nabi Musa. Saat itu bayi Nabi Musa diberikan kepada ibu, dan kemudian si ibu tadi begitu sangat gembira karena bertemu dengan Nabi Musa yang masih bayi tersebut, dan Nabi Musa pun segera menyusui, dan kemudian laporan ini dibawalah kepada istana. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun diundang ke istana. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diperkirakan ataupun disangka oleh orang-orang di istana bahwa ibunya Nabi Musa akan merasa nyaman dan akan menjadi sebuah pilihan tertinggi ketika diundang untuk bisa hidup di dalam istana. Tetapi ternyata prasangka itu tidak tepat, karena ternyata ibunya Nabi Musa lebih menginginkan untuk tinggal, untuk menyusui dan tinggal di rumahnya sendiri. Itulah yang terjadi ma'asyiral muslimin. Akhirnya bayi Musa pun dibawa kembali ke rumah ibu kandungnya sendiri. Kemudian Fir'aun dan istrinya memberikan gaji yang cukup kepada ibunya Nabi Musa karena menyusui anak angkat Fir'aun. Lalu rumahnya pun diperbaiki, makanan-makanan pun dikirimkan, bukan untuk ibunya tetapi untuk makanan tambahan nutrisi terbaik untuk bayi angkat Fir'aun. Tumbuh berkembang menjadi remaja sehingga Nabi Musa ini harus kembali ke istana, terkadang kembali ke rumahnya, terkadang balik lagi ke istana untuk belajar tentang bagaimana menata, bagaimana hidup sebagai seorang anak mahkota, lalu kemudian kembali lagi ke ibunya. Itulah yang terjadi dan terjadi, sehingga pada suatu saat, hadirin yang dimuliakan, Musa yang masih pemuda ini berjalan-jalan dengan postur tubuh yang sangat bagus, dengan pengetahuan cara bertempur yang sangat baik karena dilatih oleh Fir'aun sendiri, dengan makanan yang sangat terpilih, dengan nutrisi yang sangat bagus, sehingga tumbuh secara fisik, tumbuh secara baik. Kemudian secara pengetahuan pun Nabi Musa memiliki pengetahuan layaknya sebagai anak raja. Pada suatu saat, hadirin ma'asyiral muslimin, remaja yang bernama Musa ini berjalan-jalan. Kemudian didapatlah di sana ada dua orang pemuda yang sedang berkelahi. Satu berasal dari keturunan Bani Israel, yang satunya lagi dari keturunan Mesir, suku Kipti. Hadirin yang dimuliakan, kemudian terjadilah perkelahian tersebut sehingga Nabi Musa harus menolong Bani Israel yang berpostur tubuh lebih kecil dibanding dengan postur tubuhnya orang Mesir, sehingga sekali pukul ini orang Mesir sempoyongan, bahkan kemudian mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Musa pun merasa takut karena ternyata satu kali pukulan membuat musuhnya terkapar dan mati. Luar biasa, perasaan takut menghantui dirinya. Nabi Musa pulang ke istana dengan perasaan khawatir, lalu di rumahnya menjadi pemurung karena telah melakukan suatu pembunuhan yang tidak mungkin dilakukannya secara sengaja. Hadirin yang dimuliakan, pada hari berikutnya, mungkin pada setelah beberapa hari, lalu Nabi Musa pun bertemu lagi dengan orang Bani Israel yang sama, yang juga sama sedang berkelahi dengan suku Mesir. Pada saat itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini Bani Israel yang dulu pernah ditolong kemudian berteriak kepada Nabi Musa untuk meminta pertolongan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga seorang yang suku Kipti tadi merasa menduga bahwa pembunuhan yang dulu pernah ada dan dicari dan siapa pelakunya, sepertinya pelakunya adalah Nabi Musa. Ini diungkapkan di dalam surat Al-Qasas ayat
ayat 18 dan ayat 19. Karena itu jadilah Musa di kota itu menjadi takut. Ini ada di dalam ayat ke-18-nya. Fa asbaha fil madinati khaifa yataraqqabu fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrakhuhu. Ternyata pemuda yang dulu pernah ditolongnya berteriak kembali. Qala lahu Musa, berkatalah si laki-laki Bani Israel tadi kepada Nabi Musa, innaka laghawiyyum mubin. Hei Musa, sesungguhnya kamu adalah benar-benar orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini adalah jawaban Nabi Musa ketika laki-laki tadi berteriak-teriak ingin meminta tolong. Lalu Musa mengatakannya, kamu adalah orang yang tersesat. Dialog ini memberikan pesan kepada seorang Kipti yang ada di sebelahnya sebagai orang yang ketiga, menduga bahwa yang telah membunuh dulu itu sesungguhnya adalah Musa. Sehingga orang Kipti pun berlari dan mengumumkan ke orang halayak ramai bahwa yang telah membunuh suku Kipti di masa yang lalu itu sesungguhnya adalah Musa. Waja'a rajulun min aqsal madinati. Kemudian di ayat 20-nya datang seorang laki-laki yang menasehati Nabi Musa untuk segera keluar meninggalkan Mesir, karena sesungguhnya Fir'aun sedang mencarinya karena Musa telah membunuh anak Mesir beberapa waktu yang lalu, sehingga membuat Nabi Musa harus berlari keluar dari kota Mesir menuju ke tempat yang lain untuk berlari dari kejaran Fir'aun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari penggalan kisah ini adalah satu penggal kisah babak pertama, di mana di situ ada tentang kelahiran Nabi Musa, remajanya Nabi Musa, dan Musa lari dari kota Mesir. Ibrah yang kita ambil adalah pertama, bahwa apabila di antara kita sombong, menyombongkan diri, bahkan melewati batas, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sedang membuat rencana kita akan dihinakan. Entah dihinakan oleh perilaku kita sendiri, atau dihinakan dengan seseorang yang akan menegur kita, yang akan membuat pelajaran kepada kita, sehingga kita akan dihinakan oleh suasana yang sesungguhnya suasana itu telah direkayasa, telah dibuat ataupun telah diciptakan oleh Allah, bahwa siapa yang sombong pasti akan dihinakan. Kemudian pelajaran berikutnya, apabila di sana ada ibu Nabi Musa yang menyusui, kemudian bayinya harus dilepas, maka kemudian dikembalikan dengan perasaan yang tenang, bahkan ibunya Nabi Musa mendapatkan upah, bahkan makanan-makanan yang lezat. Pelajarannya adalah bahwa seorang ibu apabila sedang menyusui bayi tidak boleh memiliki perasaan di dalam hati, rasa khawatir, rasa takut, rasa segala yang membuat perasaan gundah gulana ini akan berpengaruh besar terhadap bayi yang sedang disusuinya. Pelajaran ataupun ibrah berikutnya adalah, wahai kaum laki-laki, berhati-hatilah bahwa sesungguhnya rayuan istri, rayuan wanita itu sangat mudah mematahkan kita. Lihatlah kisah Nabi Adam yang tergoda oleh ajakan Siti Hawa. Lihatlah Fir'aun yang perkasa tiba-tiba tunduk kepada keinginan istrinya. Dan pelajaran yang berikutnya, insya Allah ibrah-ibrah berikutnya akan kita dapatkan pada sesi-sesi berikutnya. Ini adalah penggalan pertama dari kisah Nabi Musa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.